Perbedaan kambing yang hamil yang nggak dikasih buah ya. Ini buah belimbing baik untuk kesehatan kambing hamil, guys. Jadi ini caranya ya. Nah itu kambing kendit yang sudah mau melahirkan. Ini kurang lebih 1 bulanan lagi, guys. Nggak lama lagi udah lahir anaknya ini. Nah ini dulunya cuma beranak 1, guys, tapi ya itu sudah membawa rezeki. Anaknya biarpun 1 sudah ditukar orang, dibeli pakai mobil lagi ya, guys. Jadi itulah keberuntungan peternak. Jangan sampai, kalau bisa ya, guys, peternak-peternak yang lain itu harus kandangnya harus diisi dengan kambing kendit, guys. Ini membawa keberuntungan banget. Ini bentuk kambing kendit itu yang bulunya hitam dan bulu putihnya melingkar di perut sampai menyatu, dari punggung sampai ke bawah perut itu menyatu, guys. Itu yang dinamakan kambing kendit. Jadi ini keberuntungan saya. Waktu saya itu pertama memelihara kambing kendit, rezeki saya itu alhamdulillah lancar. Udah aku bisa beli apa saja, sudah bisa apa ya, guys, buat modal apa saja pokoknya yang berasal dari kambing kendit. Nah ini alhamdulillah rezeki yang nggak disangka-sangka. Sekarang saya bikin kandang dan alhamdulillah sudah berisi kambing kendit juga, guys. Memang kambing kendit itu bisa membawa keberuntungan yang besar, guys. Jadi di rumah aku juga punya bambu petuk pate lele, guys, dan itu bisa menolak balak dan menolak melarat ya. Jadi itu kepercayaan adat Jawa memang kayak gitu, guys ya. Jadi bambu petuk pate lele itu aku kasih dalam kolam, guys, kolam ikan aku, tapi bambunya itu masih hidup, guys. Sekarang tuh saya tanam di dalam guci kuno peninggalan orang tua saya. Jadi bambu petuk pate lele itu sekarang itu juga masih ada daunnya, masih hidup. Apalagi aku taruh di atas kolam. Nah itu tiap hari aku siram, guys, bambunya itu. Jadi biasanya di dapur itu sering daunnya itu menjalar kemana-mana. Jadi kolam yang di dapur saya itu kadang-kadang kelihatannya itu guys, kayak seperti itu loh, ada mistis-mistisnya gitu loh, guys. Jadi itulah yang perlu saya rawat tiap hari. Jadi alhamdulillah kalau kami itu masih punya kepercayaan menurut adat-adat Jawa kuno itu ya, guys. Jadi nggak usah pakai pikir yang aneh-aneh lah. Nanti kata orang tuh, orang yang nggak suka, guys ya, pesugihan lah itu bukan, guys, bukan. Karena apa? Karena kita itu harus usaha yang mapan. Memang harus usaha itu berusaha. Allah yang mengabulkan, manusianya yang harus berusaha, guys ya, dan ikhtiar. Sering sholat malam juga lebih baik, guys. Jadi saya sendiri sering melakukan sholat tengah malam. Jadi jangan ada yang berburuk sangka, jangan ada yang menilai orang itu sukses cari pesugihan, itu nggak baik, guys ya. Itu namanya orang yang dengki, orang yang iri, nggak bisa meniru usaha orang lain. Jadi nggak boleh berpikiran jelek, itu nggak boleh, guys. Kita kalau memang suka berprasangka buruk itu cuma mendapat dosa besar, guys ya. Dosa besar
percuma kita hidup kalau inginnya membuat dosa doang ya. Jadi orang itu harus berusaha, gak boleh menilai orang tuh jeleknya aja. Jadi apapun pendapat orang lain tuh harus sama-sama menghargai, harus sama-sama dihargai juga. Jadi jangan menilai buruk kepada orang lain, karena kita itu diciptakan untuk masing-masing punya pendapat lah gitu. Tapi kalau bisa jangan punya pendapat yang jelek ya guys. Nah ini pesan-pesan saya. Jadi hidup itu harus saling menyayangi dan harus menyenangkan orang lain. Jadi kalau kita itu kepingin senang, kepingin bahagia, kita itu harus bisa saling membantu dan membahagiakan orang lain juga. Karena apa? Karena balasan kita itu bukan orang lain yang kita kasih kesenangan atau kasih imbalan, itu dari Allah. Jadi kalau kita itu berbuat baik, insya Allah kita itu lancar segalanya guys ya, lancar segalanya. Bukan karena kita membantu orang itu akhirnya orang itu yang membalasnya, itu bukan guys. Jadi Gusti Allah yang akan membalasnya. Jadi jangan khawatir dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan amal-amal kita. Jadi jangan khawatir dengan sodako kita. Jadi Allah itu selalu membalas dengan kebaikan. Apapun yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Jadi makanya kalau orang sesama itu ya jangan sampai berbuat jelek dan jangan sampai berbuat jahat. Karena apa? Karena Allah itu maha adil. Tadi kita kalau sudah berbuat jahat, nanti kalau kita disadarkan oleh Allah itu sulit guys, sulit untuk seperti untuk dimaafkan itu malah sulit guys. Makanya mari kita berjalan ke jalan yang benar dan yang lurus saja. Jangan sampai merugikan orang lain. Nanti kalau kita merugikan orang lain itu bisa-bisa dirugikan juga lah. Kalau kita sudah disadarkan oleh Allah, nanti kita menyesal banget guys ya. Jadi mari kita berbondong-bondong melakukan kebaikan. Nah itu pesan-pesan aku guys ya. Aku bukan ceramah loh guys, ini bukan ceramah, tapi itu memang hal yang nyata. Jadi anak-anak saya itu saya ajarin untuk berbuat baik. Dari jangan sampai ada yang merugikan orang lain. Kayak seperti yang lain-lain itu kan ada anak nakal-nakal brutal tuh, itu gimana gitu lah. Inilah guys, tiap hari aku di sini ya, di kandang pun merasa nyaman guys, di rumah pun merasa nyaman, dimanapun aku merasa nyaman lah. Sekarang aku diberi Allah ya, diberi awal jodoh yang membuat aku juga lebih nyaman lagi. Jadi alhamdulillah, terima kasih ya Allah, selalu bisa melindungi meskipun itu mantan anak rantau yang umurnya masih 30 tahun ya guys, yang setara dengan umur anak aku yang pertama. Jadi ya harus gimana lagi guys, kalau Gusti Allah itu sudah memberi jodoh masa harus ditolak. Kita sebagai manusia harus bisa apa kan gitu. Katanya suamiku umur nggak jadi masalah, nggak jadi jaminan. Jadi orang itu kadang-kadang ya ada orang yang meninggal masih muda, ada orang yang meninggal sudah tua. Nah itulah yang dikatakan umur tidak jadi jaminan guys ya. Umur itu cuma pokoknya katanya umur itu cuma lupa aku maaf, pokoknya gak jadi jaminan lah. Jodoh itu tua sama muda sama saja, yang penting kita saling menyayangi gitu aja. Kalau cinta banyak orang yang bisa mencintai orang lain guys, tapi kalau menyayangi itu yang sulit. Jadi kita itu harus cari pendamping itu yang sama-sama menyayangi guys ya. Kalau orang yang cuma mencintai, insya Allah jangan. Kalau cuma mencintai itu hanyalah nafsu. Kalau nafsu itu hanya sesaat. Jadi ada bosannya kalau cinta ya. Kalau orang sayang meskipun sampai apapun, sampai tua, sampai rapuh, sampai jelek, sampai apapun, itu masih bisa menerima guys, karena sangat sayang.
kalau orang sayang itu bisa menerima kekurangan dan kelebihannya guys ya. Kalau cari pendamping atau semoga kami semua dikasih jodoh yang terbaik kayak gitu guys. Jadi aku sekarang itu gemuk pun, gendut pun, gak ada body itu bukan karena kebanyakan makan ya guys, karena aku tuh sudah terlalu nyaman, sudah merasa nyaman banget sama suamiku. Meskipun dia itu masih muda, dia sangat bisa melindungi keluarga aku dan dia sangat bisa menyenangkan hati aku. Jadi alhamdulillah aku diberi jodoh kayak gitu. Orangnya sekarang masih mau ngambil daun mauni buat makan kambing nanti. Ini guys, aku sekarang udah nggak mulus lagi kulitku ya, udah gatel-gatel karena aku sering digigit nyamuk di sini di kebun. Di sini banyak nyamuk guys. Tuh kalau aku garuh ya jadi gatel guys. Jadi kulit aku nggak mulus kayak dulu guys. Kalau dulu kulit aku ini putih mulus guys ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting suamiku tetap sayang. Udah ya guys, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus, subscribe dan like-nya guys. Komentarnya juga aku tunggu ya guys. Terima kasih.